Sekarang kita lanjutkan dengan segmen 11.2, masih di manajemen proyek terkait network scheduling, khususnya membahas critical pathway method. Now let's continue our lecture related with network scheduling in this segment focusing on critical pathway method. Sekarang kita membahas critical path analysis. Jadi ceritanya ada aktivitas dari aktivitas A ya sampai aktivitas G. Masing-masing aktivitas ada yang bisa dimulai dari awal tanpa predecessor ya, tanpa kegiatan awal, tapi ada juga yang baru bisa dimulai setelah kegiatan awal ini diselesaikan. Dan masing-masing kegiatan ini ada durasinya. Tentukan critical pathway-nya seperti apa. Now let's try with the example of critical path analysis. Okay, let's say we have a series of activities from A to G. Some of them can begin immediately because no predecessor. On the other hand, some of them need predecessor to be finished. All of the activity require a certain duration. Find the critical path. Untuk kasus pertama, petakan A, B, dan C. Ya, seperti terlihat di sini, A, B, dan C dapat dilakukan tanpa adanya kegiatan di awal. Jadi buat satu node start, kemudian ada kegiatan A, kegiatan B, dan kegiatan C yang bisa dilakukan di awal. Cantumkan masing-masing durasinya. Jadi A itu 2, B itu 6, C itu 4. Ini durasinya bisa hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun. Kemudian lihat, aktivitas D baru bisa dilakukan setelah aktivitas A selesai. Jadi dari A harus ada cabang ke D. Ini dilakukan selama durasi 3. Hal yang sama lakukan untuk yang lain. E itu setelah C, kemudian F itu setelah A, jadi A ini nanti ada cabangnya. Lalu G ini setelah B, D, dan E semua selesai. Jadi di sini. Nah, pastikan jika kalian menggambar F ada di bawah, ini garisnya akan berpotongan. Jadi pastikan tidak ada garis yang saling berpotongan. Jangan lupa cantumkan juga semua durasinya, dan pada akhirnya setelah F dan G selesai, kita masuk ke tahap akhir. Step 1. Construct AON diagram of the project. Remember, this is the project from A to G. Put one node as start, and then these following activities A, B, and C can start without any activity as predecessor. So A, B, and C, don't forget to put duration respectively 2, 6, and 4. Activity D have A as predecessor. So we can put it here. Activity E can be done once the C is finished. So C and E is here. Each of them, don't forget to put the duration. And then F should be done once the A is finished. And the last one is G, where the predecessor is activity B, D, and E. So B, D, and E. We have G here with the following duration. When both are finished, we can put an N here. Langkah kedua adalah menghitung dengan konsep maju. Konsep maju itu dengan cara membuat istilahnya adalah early start dan early finish. Sebagai contoh bagaimana? Buat start 0,0. 0 adalah early startnya, waktu yang paling awal dimulai, sedangkan 0 setelahnya adalah early finishnya. Jadi kalian bisa dilihat yang dalam kurung ini adalah ES dan EF.
Kemudian untuk kasus kegiatan A berlangsung selama 2 hari. Jadi dia akan dimulai paling cepat di hari ke-0, selesai paling cepat di hari kedua. Hal yang sama lakukan juga untuk yang B dan C. Sekarang kita lanjutkan untuk kasus D. D paling cepat dilakukan di hari kedua, karena syaratnya A harus sudah selesai. Ditambah 3, maka kita akan mendapatkan paling cepat selesai di hari kelima. Kita asumsi durasinya dalam hari. Bagaimana dengan aktivitas E? E paling cepat dilakukan di hari keempat, sesuai dengan aktivitas C yang baru selesai setelah hari keempat. Kemudian ditambahkan dengan durasi E sebanyak 5, kita akan mendapatkan 9 di sini sebagai waktu yang paling cepat kegiatan E selesai. Hal yang sama dilakukan untuk aktivitas F. Jadi di kegiatan F, paling cepat di hari kedua akan selesai di hari ke-6 karena durasi kegiatan F adalah 4 hari. Nah, yang agak tricky adalah pada saat menentukan kegiatan G. Kapan dia tercepat? Karena syaratnya dari G itu adalah B, D, dan E semua harus selesai bersama. Dalam keadaan selesai, maka paling cepat di sini kita bisa melihat yang terlambat adalah 9. Maka kegiatan G baru dapat dilakukan paling cepat di hari ke-9. Ditambahkan dengan 2, kita mendapatkan paling cepat selesai di hari ke-11. Dan di akhir 11, 11. Okay, step 2. Forward pass calculation. The idea is to determine the earliest times which each work package can be started, ES, early started, and EF, early finish. Now, let's try like this. Let's say early start is 0 while early finish is 0. This is day 0. For activity A, the early start is day 0. With the activity of A duration is 2 days, we put this is day 2. Similar to activity B. Early start day 0, early finish day 6. For activity C, early start day 0, early finish day 4. Do the same thing for the rest. Let's say for activity D. In this activity D, since it can begin once the activity A is finished, the early start should be day 2 plus duration 3, early finish is 5. Do the same thing for E. So you can have early start day 4, early finish day 9. Similar here, early start for F, day 2, early finish day 6. But be aware for activity G, because activity G can only be started once B, D, and E are completed, so the early start is 9, because this is the longest one. Early start is in day 9, while early finish, don't forget, plus this duration is 11. So in the end, we have 11 and 11. Langkah ketiga adalah buat perhitungan mundur. Tadi perhitungan maju kita simpan di atas. Sekarang perhitungan mundur kita simpan di bagian bawah. 0,0. Karena yang namanya perhitungan mundur dimulainya dari paling belakang. Data yang ada di sebelah sini kita tambahkan di sini. Oke, 11,11 jadi late start dan late finish. Oke, kita mundur ke aktivitas G selama 2 hari. Jadi late finish-nya tetap 11, late start-nya 11 kurangi 2 dapat 9. Lakukan hal yang sama di sini. Late finish-nya tetap 11 karena mengikuti nilai yang ada di bawah sini. Kemudian late start-nya 11 kurang 4 kita dapat 7. Lakukan hal yang sama untuk mundur yang lain. Misalnya kita ambil dari 9 tadi
masuk ke sini, dikurangi 5, ya, kurangi 5 ini kita dapat 4. Lakukan hal yang sama, 9 ini masuk ke sini, dikurangi 3, kita dapat 6. Kalau yang ini bagaimana untuk yang F? F belum bisa dilakukan karena kita harus membandingkan antara D dan F. Kita lakukan dulu untuk kasus yang kegiatan B. Untuk kasus kegiatan B, lakukan hal yang sama seperti D dan E tadi. 9 ini masuk juga ke sini. Dikurangi 6, kita akan mendapatkan 3. Nah, sekarang bagaimana untuk kasus kegiatan A? Di mana penyelesaian paling akhir diperoleh dari yang paling singkat. Jadi bukan 7 yang dimasukkan, tapi 6 yang dimasukkan ke sini. 6 dikurangi 2, kita memperoleh 4. Kalau untuk kasus yang C itu sederhana, tinggal 4 masuk ke sini, dikurangi 4, maka kita mendapatkan 0. Nah, sekarang kita sudah memiliki semua kegiatan berbasis perhitungan mundur secara lengkap. Step 3. Backward path calculation. Backward path calculation is almost similar like the previous one, but instead of using early start, we use late start and late finish. Derive like this. So, instead of putting on top of the node, we have to put at the bottom of the node. So we will start from the endpoint 11.11. How to perform this one? Put this 11 to this point. Let's say to calculate activity G. 11 minus 2, we have 9 here as late start. Do the same thing for activity F. Put 11 here, minus 4, we have 7 here. Now, let's try for activity D, B, and E. Put 9 here, minus 5, so we have 4 here. Do the same thing for activity D. We have 9 here, put it here, minus 3, we have 6 here. Similarly, from this 9, put in activity B as a late finish, minus 6, we have 3 as late start for activity B. Do the same thing also for activity C. This is simple, we have 4, move to here as late finish, minus 4, we have late start at 0 for activity C. But be aware for activity A. We have two conditions, D and F, for backward calculation. Which one we have to put? Choose the lowest value. So instead of putting 7, we have to put 6 here. 6 minus 2, we have 4 here. Now we have all based on backward path calculation. Nah, setelah melakukan perhitungan tadi, tujuannya sebenarnya apa? Kita diminta menghitung apa yang namanya TS atau total slack. Ya. Jadi kalau dilihat di sini, TS itu adalah durasi di dalam work package yang bisa ditunda. Karena nanti kita akan melihat ada istilahnya early start tanpa late finish. Ya, cara menghitungnya seperti apa nanti kita lihat bersama-sama. Kemudian ada istilah berikutnya yang namanya adalah free slack, yaitu durasi di dalam work package yang bisa ditunda karena ada kondisi early start tanpa harus menunda starting time dari work package setelahnya. Rumusannya bisa dilihat ya, ini yang untuk total slack, yang ini untuk free slack. Kemudian critical activities pada saat nilai total slack-nya adalah 0. Nah, nanti kita akan bisa menentukan mana critical path-nya atau sering disebut dengan CP. Nah, pada saat ada
penundaan dari work package di dalam critical path, maka keseluruhan project akan tertunda. Itu adalah konsep dasar menentukan critical pathway analysis. The next step is, once we know the value, we can calculate what's so-called by total slack. This is the duration within which a work package can be delayed since early start without delaying late finish of the entire project. This is the calculation. We can exercise this one later on. The second term is free slack, FS. This is the duration within which a work package can be delayed since its early start without delaying the starting time of all its successor work package. This is the calculation for free slacks. Once we calculate that one, we can understand the critical activities is when the total slack is equal to 0. At that point, we can form what's so-called by critical path or CP. When we have a delay, even only a single work package in that critical path, it will cause a delay of the entire project. Nah, ini contohnya seperti ini. Gambar yang sebelah kanan kita sudah menentukan sebelumnya ya. Jadi di gambar kanan kita bisa menentukan masing-masing nilai ini seperti apa keseluruhannya. Nah, sekarang kita buat masing-masing perhitungannya. Nilai-nilai yang ada tadi dimasukkan ke IS, IF, LS, dan LF. Masih ingat ya, sebagai contoh kegiatan A. Ini IS-nya 0, ini IF-nya 2, yang ini LS-nya late start 4, yang ini LF-nya late finish. Maka kita bisa menghitung total slack dengan cara apa? 6 dikurangi 2, late finish dikurangi early finish, jadi ini kurang ini. Ya, nilai 4 ini bisa diperoleh dari 6 kurang 2 atau 4 kurang 0, sama saja. LF dikurangi IF atau LS dikurangi IS. Ya, maka nilainya akan sama 4 dikurangi 0. Maaf ini salah ya, hasilnya bukan 2 tetapi 4. Ini salah, ini harusnya 4. Kemudian lakukan hal yang sama ya, ini 3 kurangi 0 sama dengan 3 atau 9 dikurangi 6. Ini pun 3. Lakukan hal yang sama, 4 kurangi 4 atau 0 kurangi 0. Kita akan mendapatkan 0. 4, 0, 5, 0. Nah, yang mendapatkan nilai 0 kita tandai ini kegiatan C, kegiatan E, dan kegiatan G. Sehingga kita bisa memberikan tanda C, E, dan G sebagai critical path dari project ini. Okay, now let's start with total slack calculation and identification of critical path. Remember, we already know how to prepare all of this. The next point is try to make this table. Put each of it, let's say for activity A. Put 0 as early start, put 2 here as early finish, 4 here as late start, and 6 here as late finish. And how to calculate total slack? You can calculate based on this. 4 minus 2 equal to 4. This is not 2, this is 4. Or 6 minus 2, which should be the same. Do the same thing here. 3 minus 0 or 9 minus 6. 0 minus 0 or 4 minus 4 equal to 0. 6 minus 2 or 9 minus 5 equal to 4, and so on. So in the end, you can find which activity that show total slack equal to 0. C, E, and G. Therefore, the critical path of this project is CG. Start,
C, E, G, dan finish. Oke, sekian segmen terkait dengan perhitungan critical pathway method. This is the end of the segment for example of critical pathway method.